Kalau lu pakai keyword yang pendek, itu tuh tingkat kompetitif itu Lu menang jadi juara satunya di SEO-nya. Maksudnya lu paling Ready and go, bos. sepatu sneakers. Kita nggak mungkin dong sampai page 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kan. Nah, tujuannya dari SEO itu buat naikin performa suatu website. Kalau tadi lu bilang gue bilang gue di bidang ini gue tuh masih belajar banyak. itu merendahkan diri. Enggak, lupa. Level gue masih segini, seriusan. Di bawah. Alah. Serius. Tapi gue pernah dengar nih achievement dia paling terbesar di salah satu e-commerce. Dia ini jadi SEO ini sistemnya kompetitif antara perusahaan e-commerce yang lain. Kan lu tahu kan, mungkin lu pada viewers sudah pada tahu ya, e-commerce di Indonesia itu sangat banyak. Jadi mereka tuh lebih sangat kompetitif untuk dalam bidang SEO-nya. Bukan jadi si Bro Farel nih salah satu achievement terbesar dia tuh dia ngikat berapa? 7 perusahaan ya? Setahu gue. Waktu itu gue ingetnya ada 7 perusahaan yang ngelewatin di salah satu bidang yang lu pegang dan lu menang jadi juara satunya di SEO-nya. Maksudnya lu paling tingkat tertinggi di search engine-nya itu bisa dibilang kayak apa ya, ngekalahin 7 keahlian SEO dari apa namanya perusahaan lainnya gitu loh. Dan itu yang lu juga jadi sell point lu kepada investor ini kan. Maksudnya membuktikan kalau lu bisa berkompetisi gitu kalau untuk di dalam media jurnal, karena media ini kan lebih ngomongin ke apa ya, berita yang akan orang lihat terus gitu loh. Gimana cara orang bisa melihat berita ini terus. Makanya lu bisa mempercaya orang investor ini bisa percaya dengan lu, dengan skill lu yang lu pernah dan lu pernah melakukan ini gitu loh. Kayaknya tadi yang dibilang berlebih-lebihkan sih. Enggak lah, mana ada berlebih-lebihkan. Dia orang ini emang merendahkan diri, gue lihat tuh. Maksudnya enggak, kalau kenapa bisa yang pertama, kenapa e-commerce kita itu benar naik banget, itu bukan ya gue tuh gimana ya, gue tuh sebagai bantuan kecil aja gitu loh. Sisanya tuh teman-teman di sana semua, dari bagian teknikal, dari bagian artikel, dari bagian marketing gimana itu mereka semua. Gue cuman bantu sedikit tentang artikel, terus gue juga bantu sedikit tentang mencari keyword. Jadi gini, di dalam dunia SEO itu ada salah satu faktor yang penting, keyword research. Keyword research itu apa? Kita tuh cari keyword atau kata kunci yang lagi tren, yang lagi naik di Google saat ini. Bahkan detik ini pun sama menit nanti itu tuh bisa beda. Hari ini sama besok itu bisa beda. Jadi tuh kita tuh harus gencar di keyword research. Nah, di keyword research ini bisa lu gunakan untuk di website lu buat menaikkan performanya lu. Jadi itu menaikkan traffic dari website lu gitulah. Oke. Nah, jadi yang gua pelajarin itu ada salah satu tipsnya. Di keyword research itu ada 2 jenis. Yang pertama short tail sama long tail. Kalau short tail itu yang keyword yang pendek. Yang kayak misalkan lu cari apa ya, mobil terbang, itu pendek tuh, itu kan search-nya banyak. Tapi kalau lo cari dengan metode long tail, mobil terbang di Jakarta saat ini, itu kan banyak. Tapi kuncinya itu adalah di tingkat competitiveness-nya. Kalau lo pakai keyword yang pendek, itu tuh tingkat kompetitif itu tinggi banget. Lo tuh bakal susah untuk naik. Berarti bisa, harus lebih spesifik berarti ya. Lu naik bisa, cuman susah. Kalau lu menggunakan long tail, lu tuh setidaknya tuh bisa menggunakan keyword yang tingkat kompetitifnya tuh agak kecil, tapi tuh kualitasnya tuh bagus gitu. Yang benar-benar spesifik banget. Itu yang gue pelajarin di perusahaan gue kemarin. Dan kebanyakan di Indonesia ini nggak terlalu begitu apa ya namanya ya, memfokuskan SEO ya. Kenapa? Iya. Maksudnya website yang bisa dibilang kenapa sih website di luar tuh sangat maksudnya lebih optimized daripada Indonesia, dan itu juga berpengaruh di dalam sistem perdagangan kita di Indonesia nih. Kenapa perdagangan di Indonesia tuh sangat kecil sekali? Karena orang-orang Indo tuh websitenya belum ada optimization di SEO. Bener kan ya? Kalau misalkan
Menurut lu bro, kalau misalkan di Indonesia itu orang-orangnya sudah mulai at least ngebuka lah matanya kalau SEO itu penting di bisnisnya mereka. Apalagi kalau udah ngomong ke internet. Apa yang akan terjadi kira-kira kalau misalkan SEO ini diimplementasikan di banyak perusahaan di Indonesia? Perusahaan yang startup bahkan atau startup yang bahkan atau yang sudah tua, yang besar tapi sekarang udah mulai menurun. Itu kan pasti gara-gara SEO-nya nggak ada. Karena dari konvensional ingin perubahan ke internet, tapi mereka nggak ngerti itu SEO. Nah, menurut lu bro, kalau misalkan ini diimplementasikan, kayak gimana? Kalau menurut gua sih kalau diimplementasikan ya, itu yang pasti bakal kenceng banget trafficnya. Gue yakin lah. Nah, kenapa sih kebanyakan sekarang di di internet gitu ada orang ngebangun perusahaan, terus dia cuman kayak bikin profil perusahaan, tapi udah gitu doang, kayak cuman interaktif, terus abis itu lu bisa klik sana sini, lu gitu doang. Nah, menurut gua akan lebih baik lagi kalau skill SEO-nya tuh diperdalam. SEO itu di Indonesia masih sedikit yang cari, emang banyak. Cuman tuh yang nyari tuh gimana ya? Jarang gitu loh. Yang nyari kebanyakan Susah. perusahaan luar ya? Iya. Atau nggak perusahaan-perusahaan e-commerce yang udah gede, yang udah tinggi, itu tuh gencerin banget. Terus habis itu juga kalau lu main di bidang SEO itu tingkat persentase lu mendapat kerjaan tuh tinggi, seriusan. Ini gue bukan ngomong apa gimana ya. Semenjak kerja di situ, semenjak gue mendalami bidang SEO, gue tuh udah banyak banget mendapatkan tawaran pekerjaan. Udah banyak banget. Dan ya gitu. Tapi kebanyakan di perusahaan luar ya? Iya, ke perusahaan luar. Tapi ya gitu. Skill gue masih ya belum tinggi lah. Ya gue masih belajar banyak banget tentang SEO. Dapat oke lah gitu bro. Gue dari situ baru kepikiran nih. Nah, lu udah mendapatkan tawaran kerjaan banyak, tapi kenapa lu mau maksudnya kepikiran untuk bikin perusahaan sendiri? Dan untuk maksudnya kenapa lu pengen startup perusahaan sendiri gitu? Emang visi lu sendiri itu kedepannya mau ngapain gitu? Visi gue sendiri ya. Kalau gue bicara jujur-jujuran nih. Iya. Kedepannya mau ngapain? Gue nggak tahu. Kedepannya lu nggak tahu. Dan lu kenapa bikin perusahaan ini? Nah, gini. Orang pengen sukses gak sih? Ya nggak sih? Kita kan pengen sukses, bener. Semua pengen sukses. Semua pengen sukses. Gue jujur ya, gue nggak tahu visi gue mau ngapain. Tapi kenapa gue ngebangun perusahaan ini? Apalagi khususnya di bidang itu, di bidang nikel itu, karena nikel tuh lagi naik-naiknya. Jadi kenapa? Karena tren. Dan pasar nikel itu akan terus naik. Ada turunnya, iya. Itu kan terus naik. Apalagi yang udah mulai sekarang ya, tadi gue bilang tuh, pabrik mobil listrik udah mulai semua kesini. Terus abis itu juga baterai untuk mobil listrik juga udah mulai diproduksi. Oke. Ini pasti yang banyak orang pengen tahu nih. Lu dapat kenalan ke nikel tuh dari mana? Mulai spesifik nih gue nih. Kalau misalkan nggak mau jawab juga nggak masalah, karena ini kan masalah ini ya, takutnya kayak gimana atau ada kenalan atau ada faktor-faktor yang lain lah. Kalau itu gue nggak bisa ngomong sih. Oh, jadi maksudnya ya, itu tuh internal banget. Internal banget ya, maksudnya kenapa lu bisa dapat kenalannya itu kebanyakan di nikel? Mungkin lu ada kenal salah satu koneksi, salah satu figur dan figur besar itu. Dan figur dia ini sebenarnya lu lebih ke mempromosikan dia dan dia ngebantu gitu ya, dengan membawa salah satu grup yang lumayan besar untuk bisa dibilang collab sama lu ya. Nah, lu kenal figur ini bisa nggak kasih kayak tips and trick? Contoh misalkan ada orang-orang yang bikin startup ke investor, maksudnya kayak salah satu orang yang sangat besar. Tapi tadi udah diomongin ya? Oh iya. Tadi udah ya. Gimana cara kita nge-get investor itu? First impression. Abis itu apa lagi? Cara lu ngomong. Cara berkomunikasi. Terus abis itu yang ketiga, lu tunjukin produk prototype lu. Kasih lihat ke mereka. Nah, itu tuh catatan tuh kalian semua kalau misalkan lu pada lagi bikin startup, karena startup untuk mencapai
yang ending yang sangat besar atau lu pengen sukses, itu lu nggak bisa kerja sendiri. Lu butuh investor. Gimana cara mendapatkan investor? Dia itu dari koneksi lu. Iya. Gimana cara lu dapat koneksi lu? Yang tadi dari 3 tipe yang, maksudnya dari 3 tips and trick yang dikasih tahu si Farel. Itu Gitu. menurut gue ya. Mm-mm. Menurut orang beda-beda. Karena menurut gue juga begini sih. Dalam hidup lu itu pasti ada 1, 2, 3 orang yang lu tahu kalau dia tuh orangnya tuh bisa menjadi calon investor gitu. Tapi masalahnya bukan gimana caranya lu memaksakan mereka untuk menginvest lu, tapi gimana caranya mereka harus invest ke lu ke depannya bagaimana gitu loh. Nah, jadi menurut gue sih kayaknya more or less begitulah ya, Bro. Iya. Jadi ini gue tambahin sedikit deh. Kenapa gue bilang setidaknya lo harus kasih tunjuk produk prototype-nya itu. Soalnya kenapa? Kalau misalkan dari ide doang, itu tuh orang tuh nggak akan tahu. Semua orang tuh, gua malu aja, kita tuh nggak sepikiran gitu loh. Iya. Ya kan? Orang pemikiran tuh beda-beda. Dan ide tuh banyak Iya, gitu. itu banyak banget. Jadi kalau misalkan lu ketemu investor terus lu menjelaskan ide lu gini, orang tuh nggak akan dapat gambarannya. Ya mungkin dapat gambarannya, tapi akan lebih baik lagi kalau lu udah bisa kasih lihat produk prototype aja. Kayak apa ya? Kayak misalkan gini deh. Ini pengalaman gue ya. Kalau ngedevelop aplikasi, setidaknya lu coba kasih lihat desainnya dulu. Kalau menurut gue ini. Setidaknya desain ya. Desain dari user interface-nya aja. Seberapa interaktif kah? Habis itu tombol-tombolnya gimana, tulisan-tulisannya gimana, terus fitur-fiturnya apa. Dari itu aja setidaknya lu tuh udah bisa udah bisa meyakinkan investor buat ini ke lu gitu. Untuk project lu yang lu buat. Iya. Dan lu juga cara bisa dibilang mempresentasikan workflow-nya apa yang akan terjadi saat betul. ini sudah apa, maksudnya tahap-tahap apa yang akan berjalan ke depannya nanti gitu. Betul. Dan programming mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan gitu ya. Iya, bener. Oke, untuk viewer nih yang misalkan lagi bikin startup, misalkan dia udah melewati tahap investor, Iya. Gue tahu nih bro, pekerjaan lu banyak banget. Iya. Gue tahu pekerjaan lu bikin ini maksudnya gue kasih tahu dikit lah pekerjaan dia tuh apa. Dia harus ngeringkas suatu manajemen di perusahaan PT-nya ini, karena manajemennya itu ada 3 dan dalam 3 ini ada perentelannya lagi nih sedikit banyak. Belum lagi sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia, karena balik lagi ini perusahaan digital ya. Perusahaan digital itu sumber manusianya tuh bukan cari kuantitas tapi cari kualitas. Betul. Ready and go, boss.